Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 1A D3 Akuntansi akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah pengolahan data untuk bisnis yang membahas tentang fungsi logika. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Sabrina Azahra dengan NIM 21010710009, yang kedua yaitu Dia Huzarati Andri dengan NIM 21010720005, yang ketiga adalah Siska Aprilia John dengan NIM 21010720026, yang keempat ada Arifani dengan NIM 21010720050. Yang kelima ada Vito Suwandi dengan NIM 21010720062. Yang terakhir yaitu Tiffany Putri Fahri dengan NIM 21010720072. Baiklah, yang pertama yaitu adalah materi tentang count if wildcard, sum if, dan sum ifs wildcard yang akan disampaikan oleh rekan saya Vito Suwandi. Kepada Vito Suwandi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu count if wildcard, sum if, dan sum if wildcard. Pertama adalah count if biasa. Bisa lagi, count if adalah fungsinya adalah untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Rumusnya yaitu count if rank di koma kriteria. Misalnya kita dapatkan soal yaitu tentukan uang belanja mahasiswa rata-rata. Karena kita mencari di atas rata-rata, berarti kita harus mencari dulu rata-ratanya dengan menggunakan rumus average. Rankkan uang belanjanya. Setelah itu kita langsung masuk dengan rumus count if. Kita rank uang belanjanya dan kita masukkan kriterianya. Karena dia besar di atas rata-rata, kita pilih besar. Dasar dari 24.200. Jadi 6. Selanjutnya adalah count if wildcard. Wildcard adalah untuk mewakili rangkaian karakter atau satu karakter dalam rumus. Count if wildcard itu misalnya bintang untuk mewakili semua karakter, tandanya untuk mewakili satu karakter, dan tanda ini untuk mewakili selain. Itu rumusnya count if, kita rank namanya, dan kita pilih karena yang disuruh adalah untuk mewakili dengan huruf A, jadi kita pilih bintang untuk mewakili semua karakter. Kedua, selanjutnya adalah sum if. Sum if adalah untuk melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Rumus ini diterapkan untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Soal kita minta mendapatkan soal tentukan jumlah uang belanja statusnya beasiswa. Pertama, kita membuat rumusnya itu sum if dan rank statusnya, dan kita masukkan kriterianya adalah beasiswa. Setelah itu kita rank lagi uang belanjanya dari dapat ini. Setelah itu sum if wildcard. Fungsinya sama dengan count if wildcard, yaitu untuk mewakili rangkaian karakter atau satu karakter dalam rumus. Soalnya kita melakukan soal tentukan jumlah uang belanja harian beasiswa yang namanya dari 4 huruf, statusnya beasiswa dan kos. Sama kita masukkan sum if dan kita rank uang belanjanya, dan
Dan kita ring juga nama. Sudah itu kita masukkan kriterianya adalah, nah diminta adalah 4 terdiri 4 huruf, kita pakai tanda tanya. Nah, wakili 1 huruf. Selanjutnya kita rank statusnya. Nah, yang diminta adalah beasiswa, kita isi kriteria adalah beasiswa. Selanjutnya kita rank akomodasi. Karena yang diminta adalah kos, kita pilih kos. Yang pilih ini, salah, dan dapat hasilnya 1000. Lain itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Vito Suwandi. Selanjutnya adalah materi tentang sum ifs, average if, dan average ifs yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tiffany Putri Fahri. Kepada Tiffany Putri Fahri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sum ifs, average if, dan average ifs. Yang pertama, sum ifs. Sum ifs merupakan fungsi penjumlahan total data lebih dari satu kriteria. Rumusnya yaitu sum rank, titik koma, kriteria rank 1, titik koma, kriteria 1, titik koma, dan seterusnya. Di sini terdapat contoh soal yaitu jumlah uang belanja harian mahasiswa yang statusnya beasiswa dan akomodasinya kos. Maka penyelesaiannya yaitu sum ifs, kita pilih uang belanja dari D3 sampai D12, titik koma, E3 sampai E12, titik koma, lalu kriterianya yaitu beasiswa. Titik koma, kriteria rank 2-nya yaitu F3 sampai F12, titik koma, kriteria 2-nya yaitu kos. Maka hasilnya 37.000. Yang kedua, materi average if. Fungsi average if adalah menghitung nilai rata-rata data yang memenuhi satu kriteria. Contohnya yaitu average rank, titik koma, kriteria, titik koma, average rank, tutup kurung. Lalu di sini ada soal rata-rata uang belanja mahasiswa yang statusnya adalah beasiswa. Maka penyelesaiannya yaitu average if, buka kurung, kita tarik dari E3 sampai E12, titik koma, beasiswa, kriterianya beasiswa, titik koma, D3 sampai D12, tutup kurung, maka dapatnya 23.800. Selanjutnya average if. Rumusnya average if merupakan fungsi menghitung nilai rata-rata
data dengan melakukan lebih dari satu kriteria. Rumusnya yaitu average rank, titik koma, kriteria rank 1, titik koma, kriteria 1, titik koma, dan seterusnya. Di sini terdapat soal rata-rata uang harian mahasiswa yang statusnya beasiswa dan akomodasinya kos. Maka penyelesaiannya yaitu average if, kita pilih data uang belanja dari D3 sampai D12, titik koma, E3 sampai E12, titik koma, tanda kutip, beasiswa, titik koma, F3 sampai F12, titik koma, kriteria 2-nya yaitu kos, tutup kurung, enter, maka hasilnya 18.500. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya.